White Campus yang terbuka bagi setiap warga negara. Tempat belajar arti indahnya keragaman tanpa harus melupakan arti penting ketaatan pada nilai-nilai keagamaan. White Campus Dr. Subandi adalah kampus impian yang memberikan pengalaman global dengan rekognisi pembelajaran internasional yang berakhlakul karimah di program studi dengan akreditasi dan fasilitas yang unggul. Tempatmu mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang ilmu. White Campus adalah salah satu kampus dengan desain bangunan yang unik dan kampus unggulan dengan berbagai inovasi berkelanjutan di berbagai bidang ilmu yang menjadi kampus impian di mana tempatmu belajar dengan bebas di tengah indahnya kota Jember untuk mendukungmu menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah, aktif, dan inovatif. Kemitraan aktif dan kolaboratif yang kuat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari universitas. Kemitraan internasional dan nasional menciptakan peluang untuk mobilitas mahasiswa, dosen, dan staf dalam kolaborasi penelitian dan pengabdian di masyarakat. White Campus berkomitmen menjadi pelopor kampus swasta yang mencetak generasi muda intelektual yang berakhlakul karimah dan cerdas secara spiritual, dengan akar yang kuat dalam tradisi kebebasan akademik untuk mendukung kebebasan berekspresi untuk berkontribusi akan solusi dari masalah yang dihadapi. Visi Universitas Dr. Subandi.
menjadi universitas yang unggul, berdaya guna dalam ipteks dan berakhlakul karimah. Misi Universitas Dr. Subandi: 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan berbasis ipteks. 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkontribusi pada ipteks. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis ipteks yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola universitas yang berprinsip good governance. 5. Membudayakan nilai-nilai akhlakul karimah pada setiap kegiatan sivitas akademika. Selamat datang di kampus Universitas Dr. Subandi, Jember. Kampus Universitas Dr. Subandi terdiri dari 4 gedung megah, yaitu Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, dan bangunan pendukung lainnya. Di Gedung A, terdapat 2 lantai laboratorium pendukung pembelajaran. Pada lantai 1, terdapat 1. Lab gawat darurat, 2. Lab ICU, NICU, dan PICU, 3. Depo alat dan bahan, 4. Lab keperawatan medikal bedah dan kamar operasi, 5. Lab ANC dan KB, 6. Lab holistik kebidanan, 7. Lab balita dan apras, 8. Lab kebidanan dan keperawatan maternitas. Pada lantai 2 terdapat 1. Lab holistik komplementer alternatif, 2. Komisi etik penelitian kesehatan, 3. Lab dasar keperawatan, 4. Lab komunitas, keluarga, gerontik, remaja dan pranikah, 5. Lab jiwa, 6. Ruang konseling, 7. Depo alat dan bahan, 8. Lab anatomi, 9. Lab anak dan perinatologi. Pada gedung B lantai 1 terdapat ruang dosen dan rektorat. Pada gedung B lantai 2 terdapat perpustakaan, Museum Dr. Subandi, dan OSCE Center. Pada gedung C lantai 1 terdapat 1. Lab instrumen kimia, 2. Lab patologi klinik, 3. Lab kimia dan biokimia atau lab kimia farmasi, 4. Lab toksikologi atau lab farmakologi toksikologi. Pada gedung C lantai 2 terdapat 1. Lab farmasetika, 2. Lab biologi molekuler, 3. Lab mikrobiologi farmasi, 4. Lab steril, 5. Lab compounding, 6. Lab teknologi farmasi. Pada gedung D terdapat 1. Convention Hall, 2. CBT Center, 3. Lab komputer, 4. 13 ruang kelas representatif, 5. Lab biokimia, 6. Lab patologi anatomi, 7. Lab patologi klinik, 8. Lab mikrobiologi, 9. Lab biomolekuler. Universitas Dr. Subandi Jember memiliki beberapa fasilitas penunjang. 1. Masjid, 2. Lapangan olahraga, 3. Ramah disabilitas, 4. Pujasera, 5. Guest house, 6. Auditorium. Salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bisa kalian ikuti ada UKM Tari. Tari ada tari tradisional dan tari modern. Yuk kita lihat bersama-sama. Universitas Dr. Subandi juga memfasilitasi mahasiswanya dalam bidang olahraga basket. Buat kalian yang suka basket, langsung aja gabung sama kami yuk. UKM futsal, UKM volley,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Dr. Subandi, Bapak Andi Eka Pranata, Sarjana Sains Terapan, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan. Yang terhormat kepada Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan yang terhormat kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, serta Ketua Program Studi Kebidanan, Program Sarjana. Yang saya hormati, Dr. Mulyo Hadi Sungkono, SPOG. Beliau merupakan Ketua Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia, Cabang Malang. Dan pemateri kita pada webinar hari ini yaitu Bapak Dr. Sundoyo, Sarjana Hukum, Magister Kesehatan Masyarakat, Magister Hukum, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan panitia dan peserta kuliah pakar pada pagi hari ini yang bergabung di Zoom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini Prodi Kebidanan Universitas Dr. Subandi bekerja sama dengan Hoksi Cabang Malang dapat menyelenggarakan kuliah pakar dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Oriza Zaira dari mahasiswa Kebidanan Universitas Dr. Subandi akan bertugas selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kuliah pakar pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara kuliah pakar pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan Mars UDS, yang ketiga sambutan dari Kaprodi Kebidanan sekaligus membuka kegiatan kuliah pakar pada pagi hari ini, yang keempat penyajian materi, yang kelima diskusi dan tanya jawab, yang keenam diakhiri kesimpulan dan penutup. Agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan Mars Universitas Dr. Subandi. Kepada tim IT yang bertugas dipersilahkan.
Kita berprestasi untuk menggapai cita. Patriot Dr. Subandi, gairah insan berkarya, mencerdaskan putra bangsa. Ditunggu kreasimu, segeralah kau melangkah. Tanamkan sikap mandiri, kreasi inovasi, sivitas akademika universitas kita yang berakhlakul karimah. Percayalah selalu berlandaskan Pancasila, bintang akan sinar bila tekun menghadapi. Seiring doa yang tulus selalu kita panjatkan. Subandi, Fortasi University, sasata kita merdeka. Jaya lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dr. Sundoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Selamat Mbak pagi, Ori? Apa Bapak. nih panggilannya apa? Mbak Ica. Nggih, Mbak Isa, dokter. Mbak Ica, nggih, selamat pagi. Monggo silakan dilanjut. Nggih. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Kebidanan, Program Sarjana, yaitu Ibu Rizky Fitriang Nintias, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Dr. Subandi, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Ain Nurjana, dan yang kami hormati Dr. Sundoyo SH MKM MHUM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan keberkahan dan nikmat yang sungguh tak terhingga hingga saat ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan Salam. sahabat serta umatnya. Selamat datang Dr. Sundoyo di Prodi Kebidanan Universitas Dr. Subandi. Suatu kebanggaan bisa mengundang Bapak sebagai staf ahli Kementerian Kesehatan yang tentu saja dalam jadwalnya yang sangat padat menyempatkan untuk memberikan kuliah pakar di Universitas Dr. Subandi. Kuliah pakar ini membahas tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang menjadi perbincangan hangat dan kehebohan di masyarakat terkait pemberian kontrasepsi kepada remaja. Hal ini tentu saja banyak pro dan kontra, sehingga perlu adanya pemahaman, terutama untuk mahasiswa kami, mahasiswa kebidanan dalam menyikapi PP ini. Karena pentingnya pembahasan dan kuliah pakar nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Sundoyo,
Kami minta semua mahasiswa untuk fokus dan konsentrasi terhadap materi nanti yang akan diberikan. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa itu saja. Mohon kuliah pakar ini diikuti dengan baik karena sudah dihadiri oleh narasumber yang luar biasa. Saya rasa itu. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rizky, terima kasih. Sebelumnya, izinkan acara selanjutnya untuk membacakan beberapa himbauan terkait kuliah pakar pada pagi hari ini. Yang pertama, selama pelaksanaan kuliah pakar, mahasiswa diharapkan mengaktifkan kameranya dan mematikan audio. Yang kedua, jika peserta ingin bertanya, dapat melakukan raise hand atau by chat box. Demikian himbauan pada pagi hari ini, dengan harapan dapat dipatuhi oleh semua peserta. Kuliah pakar pada pagi hari ini mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu kajian PP nomor 28 tahun 2024, pasal 103 pemberian kontrasepsi pada remaja. Seperti yang telah kita ketahui, pasal ini bertujuan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan pada remaja serta mengurangi resiko penyakit menular seksual sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan reproduksi. Pemberian kontrasepsi ini kepada remaja dilakukan secara selektif dan hanya kepada mereka yang membutuhkan berdasarkan pertimbangan medis, sosial, dan psikologis sesuai dengan pengawasan pihak yang berwenang. Baik, saat ini telah hadir bersama kita secara virtual yaitu Bapak Dr. Sundoyo, Sarjana Hukum, Magister Kesehatan Masyarakat, Magister Hukum. Izinkan saya membacakan CV pemateri kuliah pakar pada pagi hari ini. Bapak Sundoyo, dok, Bapak Dr. Sundoyo, Sarjana Hukum, Magister Kesehatan Masyarakat, Magister Hukum, Pendidikan, bentar, Ibu. Untuk pengalaman kerja, banyak sekali untuk pengalaman kerja, yaitu salah satunya pada tahun 2022 sampai 2023 menjadi Biro Organisasi dan SDM, Kepala Biro Organisasi dan SDM Jakarta. Untuk tahun 2023 sampai sekarang menjadi staf ahli Menteri Kesehatan. Untuk pendidikan formal di Universitas Indonesia dan di Universitas Gajah Mada sebagai Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Doktor Ilmu Hukum. Untuk pendidikan non-formal, pada tahun 2016, Intensive Legal Training Program MC, Sabil Center Australia dan WHO Searo. Pada tahun 2020, Diklat PIM 2 Lembaga Administrasi Negara. Untuk kegiatan organisasi yang pernah beliau ikuti, banyak sekali, dan salah satunya beliau menjadi Ketua Dewan Pengawas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional UAN Jakarta, menjadi komisaris di PT Kimia Farma Sumbun Farmakopia. Selanjutnya, untuk hasil karya yang beliau hasilkan yaitu pada tahun 2023 pengaturan manfaat jaminan kesehatan nasional. Baik, untuk Bapak Dr. Sundoyo, sebelumnya mohon maaf Bapak, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, jelas Mbak? Yeah. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat.
Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak, untuk PPT-nya Bapak send screen apa dari pihak acara yang men-screenkan, G? Saya sendiri aja, Mbak, biar lebih enak nanti. Saya G, aja nggih. baik. G, Oke, Bapak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan materinya. Untuk materi 30 menit dan nanti 15 menit untuk sesi tanya jawab, G, Bapak. baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, G. dokter. Baik, terima Jelas, kasih. Mbak. Selamat pagi yang saya hormati Rektor Universitas Subandi, para dekan, dan juga adik-adik mahasiswa. Eh, Judul yang dipilih oleh mahasiswa dalam rangka kuliah pakar ini menarik sih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa pasal 103 memang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat gitu. Tapi kenapa sih jadi perbincangan hangat itu yang perlu kita cari tahu ya. Apakah betul pembentuk peraturan itu sesuai dengan apa yang diperbincangkan hangat itu gitu. Nah, ini menjadi penting. Mudah-mudahan di dalam kuliah pakar ini bisa memberikan informasi yang utuh gitu. Lalu eh, eh, di lapangan yang perbincangan hangat tadi menjadi dingin gitu. Saya juga mohon maaf dalam apa namanya kuliah ini waktunya sangat terbatas. Saya senang sekali kalau di kemudian hari ada apa namanya kuliah-kuliah lain gitu, misalnya kuliah umum atau segala macam yang terkait dengan hukum kesehatan. Saya dengan senang hati untuk bisa memberikan materi. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa landscape regulasi bidang kesehatan ke depan itu memang akan berubah total ya. Kalau selama ini banyak undang-undang bidang kesehatan, maka ke depan hanya ada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2023 yang disusun dengan Omnibus Law. Kalau saat ini juga banyak PP, ada 26 PP paling enggak, ini juga dicabut, keluar PP 28 2024 pelaksanaan dari Undang-Undang 17. Dan nanti ke depan itu juga cuma ada 14 peraturan menteri dari 160 peraturan menteri yang diamanatkan oleh PP dan undang-undang, termasuk juga existing ada 514 itu yang kita cabut. Ini adalah tindak lanjut yang sekarang masih ongoing proses. Jadi ada 160 PP, peraturan menteri yang nanti akan kita sederhanakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, Undang-Undang 17 ini pernah dilakukan judicial review oleh teman-teman organisasi profesi, IDI, PDGI, IPI, PPNI, dan IAI gitu. Ada 4 dalil yang disampaikan karena tidak melibatkan DPD, karena manifold participation tidak dilakukan dengan baik, lalu tidak memasukkan apa nih pertimbangan-pertimbangan putusan MK, lalu bentuk dan formatnya dianggap tidak sesuai gitu. Itu dijelaskan betul oleh DPR, dijelaskan betul juga oleh pemerintah karena undang-undang ini memang dibuat oleh DPR dan pemerintah gitu. Nah, putusan hakim itu adalah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Artinya apa? Undang-Undang 17 ini adalah sudah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, di sini kami sudah mulai masuk bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi ya. Di dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada 23 upaya kesehatan. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan reproduksi gitu. Dilakukan oleh siapa? Oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini dapat didukung oleh tenaga pendukung dan penunjang. Implementasi di lapangan itu adalah dalam bentuk pelayanan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Ini yang tadi saya sampaikan. Di dalamnya dari 23 tadi itu salah satunya adalah pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, di dalam pelayanan itu juga pasti akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di dalam fasilitas pelayanan kesehatan itu ada tingkat pertama, ada tingkat lanjut, dan ada penunjang. Kalau tingkat pertama itu adalah memberikan pelayanan medis dasar umum. Ada puskesmas misalnya, ada klinik pratama. Lalu kalau tingkat lanjut itu ada rumah sakit, ada klinik utama. Itu core bisnisnya. Kalau tingkat lanjut itu adalah ya pelayanan spesialistik dan subspesialistik. Semua tadi itu harus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan atau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik
Halo, tenaga sudah Bu. medis Bocor. Dadah, praktek dadah. mandiri Oke, saya gitu baru ya, datang. maupun Bocor suaranya bidan barusan. praktek mandiri gitu Suaranya Mas misalnya, Arko. agak bocor ya, ada yang bocor ya. Praktek mandiri itu juga wajib meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kedisabilitasan. Itu adalah definisi kesehatan reproduksi. Lalu, apakah orang-orang ini bisa mengakses pelayanan kesehatan reproduksi? Sudah pasti bisa. Bahkan ini oleh undang-undang, oleh PP, itu adalah hak setiap orang untuk menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, memperoleh informasi, edukasi, dan konseling, menerima pelayanan dan pemulihan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga bagian dari kesehatan reproduksi ya untuk eh, tindak pidana kekerasan seksual tadi. Yang kedua adalah ditujukan untuk apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi ini? Ada tiga hal. Kalau adik-adik coba lihat di dalam undang-undang, lihat di dalam PP itu. Yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan sistem fungsi dan proses reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini yang sering dipahami oleh masyarakat awam, kesehatan reproduksi itu seolah-olah hanya untuk perempuan saja, padahal tidak, laki-laki juga. Maka dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang, dinyatakan secara tegas di dalam PP itu adalah memang laki-laki dan perempuan. Menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi seksual baik pada laki-laki maupun perempuan. Lalu yang ketiga adalah menjamin kesehatan reproduksi pada laki-laki dan perempuan untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Ini adalah tujuan dari kesehatan reproduksi. Nah, sekarang bagaimana kesehatan reproduksi itu dilakukan? Yaitu dilakukan melalui upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai dengan siklus hidup. Yang kedua adalah pelayanan pengaturan kehamilan. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan. Dan yang terakhir itu adalah upaya kesehatan seksual. Saya ingin mencoba untuk fokus pada siklus hidup. Karena apa yang menjadi diskusi hangat di masyarakat itu adalah terkait dengan pasal 103. Kalau kita bicara masalah siklus hidup, itu adalah bagaimana sistem reproduksi atau kesehatan sistem reproduksi terhadap bayi, balita, anak, dan anak prasekolah. Yang kedua adalah sistem produksi usia sekolah dan remaja. Yang ketiga adalah sistem produksi dewasa. Lalu yang keempat adalah sistem reproduksi calon pengantin, dan yang terakhir adalah untuk lanjut usia. Sik, eh, Kesehatan reproduksi siklus hidup ini itu ada dua hal itu. Kalau adik-adik baca dengan cermat gitu apa yang ada di dalam undang-undang maupun di dalam PP. Yang pertama adalah untuk mencegah dan perlindungan organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan penyakit dan kedisabilitasan. Dan yang kedua adalah dilakukan dengan memperhatikan hal yang sangat spesifik dan tahapan perkembangan pada masing-masing sistem reproduksi, baik itu terhadap perempuan maupun laki-laki. Ini titik tekannya sebenarnya ke arah sana. Nah, bagaimana terkait dengan upaya kesehatan sistem reproduksi terhadap bayi, balita, dan anak prasekolah? Paling tidak ada 5 hal, yaitu melakukan edukasi. Yang kedua adalah perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Lalu melakukan edukasi juga bagaimana menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh. Lalu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan eh, upaya kesehatan sistem reproduksi terhadap bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, yang yang tadi disampaikan ini adalah menjadi perbincangan hangat. Itu adalah upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja.
Kalau Bapak Ibu adik-adik cermati di dalam pasal 103 itu sebenarnya adalah ada dua hal itu. Yang pertama adalah bagaimana pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi di sekolah. Ya, itu dilakukan terkait dengan bagaimana sistem fungsi proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual, beresiko dan akibatnya, keluarga berencana, melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual, dan yang terakhir adalah pemilihan media hiburan sesuai usia anak. Dilakukan di mana itu? Dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar, baik itu di sekolah maupun kegiatan lain di luar sekolah. Ini adalah untuk pemberian informasi, komunikasi, dan edukasi di sekolah. Ya kan? Kalau di dalam ayat satunya itu kan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan reproduksi kan gitu kan. Nah ini kalau dilihat dari pemberian komunikasi, informasi, dan edukasinya itu yang di sekolah adalah ini gitu. Karena nggak dibaca dengan utuh dan detail, akhirnya tercampur aduk. Nah, yang kedua terkait dengan pelayanan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja adalah ini gitu. Ini adalah bicara persoalan bagaimana, bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi itu di usia sekolah tadi itu, ya kan? Pelayanan kesehatan. Kalau tadi adalah bagaimana komunikasi, edukasi, dan informasi di sekolah. Kalau ini adalah pelayanan kesehatannya, gitu. Pelayanan kesehatan itu adalah mulai dari bagaimana, tapi ini adalah bicara usia ya, bukan bicara anak sekolah. Jadi norma yang digunakan di dalam pasal 103 itu adalah pelayanan kesehatan reproduksi di usia sekolah dan remaja. Itu meliputi deteksi dini, penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Dilakukan di mana itu? Di fasilitas pelayanan kesehatan. Di luar fasilitas pelayanan kesehatan juga boleh. Di mana itu? Di posyandu, di satuan pendidikan juga, di tempat kerja, lembaga keagamaan. Tapi ini adalah sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh eh, eh, tenaga kesehatan. Nah, saya ingin mencoba untuk eh, lihat background terkait dengan usia ya. Kalau di dalam KUH Perdata, usia dewasa itu atau usia perkawinan itu adalah 21 eh, tahun ya, usia dewasa itu sudah 21 tahun. Tapi kalau usia perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan itu adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun itu adalah untuk wanita. Tapi kalau di perlindungan anak itu ada 18 tahun. Kalau di Undang-Undang Kesehatan ya untuk usia remaja itu adalah 10 sampai dengan 18 tahun. Tapi kalau di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 itu dibagi. Pertanyaan sebenarnya yang paling penting itu adalah begini. Kapan sih secara biologis organ wanita itu adalah sudah siap berfungsi secara optimal? Dari berbagai jurnal, dari berbagai seminar atau karya-karya ilmiah itu adalah 20 tahun. Maka sebenarnya norma ini itu adalah terkait dengan bagaimana ketika ada usia sekolah, usia remaja, lalu dia itu adalah sudah menikah. Dia harus diberikan akses itu terkait dengan alat kontrasepsi. Arahnya sebenarnya adalah ke sana. Backgroundnya itu adalah sebenarnya ke situ gitu. Karena apa? Ketika dia adalah belum berumur 20 tahun, itu organ reproduksinya secara biologis adalah belum siap. Apa yang terjadi? Itu akan mengganggu kesehatan ibunya, mengganggu kesehatan anak yang dilahirkan, bahkan data yang ada, gitu ya, itu juga penyumbang angka kematian ibu dan anak, penyumbang stunting juga, gitu. Backgroundnya sebenarnya adalah itu. Jadi kita bukan bicara masalah anak sekolah gitu ya, di sekolah bukan, tapi usia sekolah.
Jadi operatif normanya yang digunakan itu adalah usia sekolah. Karena apa? Pada kenyataannya di Indonesia banyak usia sekolah gitu ya yang dia sudah melakukan pernikahan. Kenapa? Karena undang-undang perkawinan membolehkan itu. Untuk laki-laki 19 tahun, untuk uh, wanitanya adalah 16 tahun. Nah, itu kalau dilihat dari kesiapan organ secara biologis dia belum siap. Dari sisi kesehatan itu akan terganggu. Sebenarnya background terhadap pasal 103 adalah itu. Nah, terkait dengan kesehatan reproduksi itu memang minta diatur dengan peraturan menteri. Nah, konsep di dalam bagaimana arah kebijakan ke depan terkait dengan reproduksi usia sekolah dan remaja ini kita mencoba untuk detailkan, ya kan? eh, itu adalah diberikan kepada anak 7 sampai dengan 18 tahun karena usia remaja dan sekolah itu memang ada di situ. Lalu upaya preventifnya itu macam-macam, mulai dari pemberian imunisasi tetanus, deteksi dini penyakit, pemberian suplemen gizi, penyediaan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembangnya anak, pemantauan sikap dan perilaku, tindak lanjut dengan pendekatan persuasif bila ditemukan sikap dan perilaku yang tidak selaras. Dan yang terakhir nih, penyediaan alat kontrasepsi. Agar ini tidak bias ketika di lapangan, tidak seperti yang diinginkan oleh pembentuk aturan, ini kita jelaskan. Jadi penyediaan alat kontrasepsi itu adalah dilaksanakan dengan 3 catatan itu. Yang pertama adalah hanya ditujukan pada pasangan yang sudah menikah dengan usia istri di bawah 20 tahun. Karena tadi backgroundnya, kalau di bawah 20 tahun, organ reproduksinya belum siap. Dan itu akan berdampak pada kesehatan. Bahkan juga berdampak pada stunting. Ibunya juga kemungkinan akan mengalami kek dan segala macam. Yang kedua adalah tidak dilakukan di satuan pendidikan dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Dan yang ketiga adalah harus diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena apa? Terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi, lalu itu adalah menggunakan alat kontrasepsi, yang memiliki kompetensi, yang memiliki kewenangan itu adalah memang tenaga medis atau tenaga kesehatan, bukan oleh yang lain gitu. Ini supaya clear. Jadi kebijakan ke depan eh, eh, yang diperintahkan itu terkait dengan kesehatan reproduksi itu kan diatur ya pasal 100 sampai 100 sekian dan pasal 100 sekian sampai sekian itu adalah eh, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Nah, ini konsep ke depan khusus untuk bagaimana kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja. Kita perjelas. Walaupun toh sebenarnya backgroundnya bagus, tetapi karena dimaknai berbeda menjadi hangat gitu di lapangan. Padahal kalau kita baca detail itu ada 2 hal itu, ya kan? Tadi saya jelaskan komunikasi, informasi dan edukasi di sekolah itu dilakukan seperti apa. Tapi ketika itu adalah pelayanan baru dilakukan di apa namanya di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya tadi adalah terkait dengan pelayanan kontrasepsi. Nah, ini adalah sistem reproduksi dewasa. Ada beberapa hal yang mesti harus dilakukan. Tetap termasuk komunikasi, informasi, dan edukasi. Termasuk juga pelayanan kesehatannya juga. Bagaimana sistem dan fungsi reproduksi perilaku sekolah. Ya, termasuk juga bagaimana perencanaan kehamilan, persalinan, dan damnipas. Karena itu menjadi penting. Ya, karena kalau ini terlalu apa 3T itu ya, terlalu mudah, terlalu cepat, terlalu itu juga akan mengganggu atau berdampak pada kesehatan. Nah, ini untuk calon pengantin juga sama, kondisi kesehatan yang harus diwaspadai oleh calon pengantin, pengenalan faktor risiko, menunda kehamilan bagi calon pengantin yang mempunyai faktor risiko masalah kesehatan, kehidupan dan gangguan seksual suami istri, menjaga kesehatan jiwa, karena dia begitu belum siap itu apa namanya eh, eh, kehamilannya itu juga bisa dia ada stres dan yang lain-lain ya. Nah, ini terkait dengan upaya kesehatan sistem reproduksi untuk usia lanjut. Ada 2 hal di sini pada prinsipnya. Yang pertama itu adalah dilaksanakan sesuai dengan upaya kesehatan sistem reproduksi dewasa.
Lalu di sini juga masih harus ada edukasi tentang bagaimana menghadapi dan menjalani perilaku seksual yang sehat pada menopause dan andropause gitu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana terkait dengan pelayanan pengaturan kehamilan. Ini kalau dilihat di dalam undang-undang, dilihat di dalam PP, tujuannya itu adalah membantu pasangan usia subur dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk hamil. Kalau laki-laki, kalau mereka adalah nikah sebelum umur 20 tahun, ini dilakukan edukasi untuk bagaimana menunda kehamilan. Lalu bagaimana jumlah ideal anaknya, jarak ideal kelahiran anak, serta kondisi kesehatannya seperti apa gitu. Nah, ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan program keluarga berencana, termasuk di dalamnya juga melalui pelayanan kontrasepsi itu. Nah, sementara untuk pelayanan kontrasepsi itu sendiri, itu adalah dilakukan untuk pasangan usia subur dan yang kedua adalah kelompok usia yang beresiko. Nah, metode kontrasepsi itu dilakukan sesuai dengan pilihan pasangan. Kita nggak perlu mesti harus harus memaksakan gitu. Tapi tetap dengan mempertimbangkan bagaimana usia, jumlah persalinan, jumlah anak, kondisi kesehatan dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah norma agama. Nah, terkait dengan setiap pasangan usia subur itu juga ada tiga itu haknya. Memperoleh informasi tentang pelayanan kontrasepsi, memperoleh akses ke pelayanan kontrasepsi, dan yang ketiga adalah memilih metode kontrasepsi untuk dirinya tanpa paksaan. Karena alat kontrasepsi banyak itu. Bisa berupa implan, bisa berupa obat gitu atau pil, bisa berupa spiral. Mana yang dia pilih itu nggak mesti harus dipaksakan karena ini adalah memang hak dari apa namanya setiap pasangan subur tadi itu. Nah, ini pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang harus aman, bermutu dan bertanggung jawab. Pelayanan kontrasepsi darurat ini diberikan pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi atau dia adalah karena korban perkosaan gitu. Nah, pemberian pelayanan kontrasepsi juga harus dilakukan sesuai dengan standar oleh siapa? Oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, pelayanan kontrasepsi ini dapat dilakukan tadi, mau itu untuk eh, usia anak-anak, remaja, dewasa, lansia, tetap harus dilakukan di fasilitas kesehatan baik tingkat pertama, tingkat lanjut, termasuk di posyandu, dan satu catatannya adalah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Itu mungkin barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk materinya sangat luar biasa dan lengkap sekali tentang bagaimana kajian PP nomor 28 tahun 2024 pasal 103 pemberian kontrasepsi pada remaja. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi diskusi dengan Bapak Sundoyo. Silahkan pada peserta kuliah pakar yang ingin bertanya untuk raise hand atau bisa melalui kolom chat. Baik, untuk Ibu Iya, izin Rizky, MC untuk memberikan eh, pertanyaan sekaligus diskusi. Mohon izin, Dr. Sundoyo. Ya, Eh, silakan Bu Rizky. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait case dan beberapa hasil penelitian kita yang terkait remaja, Dok. Eh, Seringkali ada kejadian bahwa remaja itu masih remaja kurang dari 20 tahun, belum menikah dan menjadi pelaku seksual aktif, Dokter. Hmm. Apakah menurut hukum diperbolehkan tenaga kesehatan itu memberikan kontrasepsi pada remaja tersebut? Ya, dan pandangan terhadap hal tersebut bagaimana, Dok? Terima kasih. Ya,
kalau tadi kita sampaikan itu kan tidak hanya, saya boleh share screen lagi ya. Kalau Iya. kita tadi yang saya sampaikan sebenarnya terkait dengan apa namanya kesehatan reproduksi itu kan tidak hanya persoalan bagaimana mengatur kehamilan gitu ya, kan bukan hanya itu, tetapi juga tidak juga memang semata-mata terkait dengan dari penyakit atau kedisabilitasan gitu. Artinya apa? Hal yang terkandung di sini sebenarnya adalah kan semua orang ya, hak setiap orang gitu. Dia memang tidak dia harus apa namanya harus sudah menikah dulu. Kami justru kita akan khawatir ketika orang-orang yang belum nikah dilarang untuk melakukan apa namanya atau me- me- menerima eh, pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satunya adalah tadi misalnya alat kontrasepsi gitu. Itu malah justru akan membahayakan ya. Yang justru korelasi penting ketika ketika kita lihat ya di berbagai penelitian yang lain, di berbagai jurnal yang lain, itu ternyata terkait dengan aborsi yang tidak dilakukan secara atau yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab, gitu ya. Artinya di situ dilakukan oleh dokter, oleh fasilitas kesehatan yang memang memiliki kemampuan pelayanan untuk itu gitu. Tapi aborsi-aborsi atau yang dilakukan di luar itu biasanya adalah kejadian-kejadian seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rizky itu. Itu justru paling banyak itu, gitu kan? Atau kalau nggak dikatakan paling banyak adalah itu sebenarnya seperti gunung es, Gunung es. Nggih, betul dokter. penyumbang angka kematian tertinggi itu juga ibu dan anak itu hanya tidak tercatat dengan baik saja gitu. Saya pernah diskusi dengan Komnas Perempuan misalnya, hal itu disampaikan data-data itu saya nggak kaget gitu. Maka saya 2013 ya semangat banget untuk menyusun PP tentang kesehatan reproduksi. Salah satunya itu adalah apa namanya adalah terkait dengan aborsi itu gitu ya, terkait dengan aborsi itu. Walaupun toh di situ masih belum terlihat jelas terkait dengan aborsi yang eh, diatur dua hal itu adalah karena kondisi medis gitu ya baik ibu maupun anaknya. Yang kedua adalah korban perkosaan. Seringkali bahkan korban perkosaan itu karena mereka itu adalah malu untuk melapor, malu untuk apa namanya menyampaikan gitu kepada pihak berwajib, dia akan melakukan aborsi yang aman gitu di fasilitas kesehatan dilakukan oleh dokter spesialis obgyn gitu misalnya atau bedah gitu misalnya. Akhirnya apa? Mereka melakukan aborsi yang justru tidak aman. Mohon maaf, misalnya di dukun dan segala macam gitu. Itu yang justru kita mencoba untuk arahkan agar mereka betul-betul memberikan eh, eh, mohon maaf, bukan memberikan, mengakses pelayanan kesehatan untuk dilakukan aborsi tadi. Jadi kalau itu tidak dilakukan gitu, misalnya kita katakan dilarang gitu misalnya, itu justru malah akan membahayakan bagi si eh, eh, pelaku seksual aktif tadi, Bu Bu Rizky. Maka di sini itu tidak di state secara khusus, tetapi juga tidak dilarang gitu secara khusus gitu, tidak diatur. Karena biasanya sekali itu kita nyatakan secara tegas bahwa bahwa eh, kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya adalah alat kontrasepsi itu dapat diberikan kepada eh, yang belum menikah atau yang bukan pasangan suami istri, dia adalah pelaku seks aktif. Wah, itu ributnya bisa luar biasa itu. Nah, gitu kurang lebih Bu Rizky ya. Makasih Bu. Iya, baik. Terima kasih dokter. Ya, Baik, permisi masih ada lagi? Bapak. Izin bertanya, Monggo silakan. menurut Bapak Sundoyo, peran bidan untuk mengatasi
peran bidan untuk mengatasi fenomena remaja yang saat ini aktif seksual apa saja nggih? Ya, eh, saya melihat memang kalau dilihat dari topik hari ini, gitu, kajian pasal 103 lah, atau sebenarnya kalau peran bidan mestinya adalah kesehatan reproduksi untuk keseluruhannya ya, siklus hidup tadi itu, mestinya ke sana gitu. Kalau kita coba lihat eh, di dalam undang-undang kebidanan yang kemarin dicabut, lalu ada peraturan Menteri tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan, itu kan kewenangannya ada tiga ya. Yang pertama adalah apa namanya melakukan pemeriksaan kehamilan, yang kedua adalah melakukan pertolongan persalinan normal, dan yang ketiga itu adalah kesehatan masyarakat. Sebenarnya kalau kita coba lihat ya, di samping dilakukan oleh tenaga medis, khususnya adalah dokter atau dokter spesialis, subspesialis, sebenarnya tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan terhadap pemeriksaan eh, atau pemberian pelayanan kesehatan reproduksi itu adalah bidan, ya kan? Bagaimana ketika mereka melakukan pemeriksaan ANC misalnya, ya kan? Itu kan juga bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi. Karena pelayanan kesehatan reproduksi itu adalah khusus untuk remaja gitu misalnya, itu adalah diberikan sebelum hamil, pada saat hamil, dan setelah hamil. Ketika ketika pada saat persalinan, bidan juga punya kewenangan juga di situ. Ketika di situ adalah PNC juga punya kewenangan untuk itu. Maka sebenarnya yang paling penting itu adalah melakukan edukasi, komunikasi dan informasi itu. Itu itu harus clear betul gitu. Maka ke depan saya sebenarnya berharap bagaimana kurikulum-kurikulum apa namanya pendidikan khususnya kebidanan itu muatan materi terhadap bagaimana tenaga kesehatan itu eh, dapat melakukan komunikasi, memberikan informasi, termasuk juga edukasi kepada pasien itu menjadi penting. Saya mohon maaf, Bu Rizky nih, sekalian. Saya Nggih. kebetulan tanggal 14 Oktober kemarin itu adalah dilantik oleh Pak Menteri menjadi Majelis Disiplin Profesi. Itu saya kebetulan ketuanya. Itu adalah kalau ada pasien atau keluarga pasien yang dia merasa dirugikan di dalam menerima pelayanan, itu ngadunya adalah ke majelis itu. Lalu majelis adalah melakukan pemeriksaan. Saya sudah ada beberapa yang saya lakukan pemeriksaan. Apa yang sering kali terjadi adalah karena komunikasi antara tenaga medis, tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya itu yang tidak optimal. Akhirnya menjadi miskomunikasi, lalu mereka merasa dirugikan. Yang ujung-ujungnya, oh ini bidannya nggak kompeten. Oh ini dokternya nggak kompeten. Padahal dia kompeten. Dia punya kewenangan itu. Hanya karena persoalan komunikasi yang tidak baik, persoalan edukasi yang tidak baik, dia jadi miskomunikasi di situ. Lalu apa? Mereka menganggap dirugikan. Baru di itu. Maka sekali lagi, Mbak Isya, kalau saya sih lebih ke bagaimana melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi itu bagian penting ketika kita berhadapan dengan pasien, ketika kita berhadapan dengan keluarga pasien. Kan kurang lebih kalau itu adalah ada pasien, itu kan yang pertama melakukan anamnesa. Itu adalah bagian dari komunikasi, bagian dari edukasi juga gitu. Walaupun toh anamnesa itu juga bisa digunakan untuk melakukan penegakan diagnosa gitu. Ketika di situ masih belum, maka ada pemeriksaan penunjang, ya kan? Di USG gitu misalnya. Nanti kan ke depan itu ada beberapa kan yang itu akan diturunkan menjadi kompetensinya bidan. USG nanti boleh, tapi yang membaca dokternya gitu kan misalnya kan. Itu boleh. Nah, hal-hal seperti ini Bu Rizky yang kalau menurut hemat kami di dalam pendidikan itu penekanan itu yang kuat. Sekali lagi, kami baru 1 bulan.
itu Iya, siap dokter. dapat dapat pengaduan dan setelah kita coba telusuri lebih jauh, lakukan pemeriksaan, itu hanya persoalan komunikasi, itu hanya persoalan edukasi kepada pasien gitu. Hmm, Nah, ini jadi iya. adik-adik mahasiswa, tolong nanti begitu lulus, komunikasi, pemberian informasi dan edukasi itu penting gitu. Contoh misalnya, Bu, setelah kami lakukan pemeriksaan gitu ya, eh, ini sudah 3 kali ANC atau 4 kali ANC, kelihatannya ini ada penyulit, Bu. Mungkin ibu nanti pada saat lahiran, ibu bisa ke rumah sakit yang di sana tenaganya lebih lengkap, ada dokter spesialis. Kalau nanti tiba-tiba terjadi eklamsi dan harus segera dilakukan sesar di sana itu penting gitu. Jangan sampai nanti gini loh, pas pada saat waktunya lahir, akses ke bidan praktek mandiri, terus di situ terjadi eklamsi, nggak tertolong. Lalu nanti ujungnya pasti gini, iya karena saya nggak segera dirujuk gitu. Padahal mestinya hal-hal yang seperti itu tadi bisa di apa nih bisa di eh, tengarai pada saat ANC kan. Oh ini tekanan darahnya tinggi, kemungkinan eklamsi akan lebih apa nih lebih tinggi gitu sehingga dia lebih baik diminta untuk melakukan persalinan di rumah sakit. Nah, hal-hal seperti itu, Bu Rizky, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, yang saya tengarai hanya persoalan edukasi, pemberian informasi, gitu ya, kurang dianggap merugikan. Repot juga gitu, karena mohon maaf, kami harus harus melakukan pemeriksaan karena ada pengaduan, gitu. Iya, iya. Yang kedua, Bu Rizky, adik-adik juga gitu ya. Yang kedua, pemahaman terhadap regulasi, pemahaman terhadap hukum, kesehatan khususnya, itu juga menjadi penting. Sekarang ini banyak tenaga-tenaga kesehatan, banyak tenaga-tenaga medis cenderung defensif ya. Karena apa? Karena kalau ini saya lakukan, nanti saya bisa-bisa dilaporkan ke penyidik. Undang-undang kesehatan enggak. Sekarang enggak seperti itu gitu. Ketika adik-adik eh, mahasiswa nanti adalah sudah lulus nih misalnya, lalu memberikan pertolongan persalinan atau memberikan pelayanan kesehatan lah gitu misalnya, lalu di situ adalah diduga melakukan tindak pidana, lalu itu dilaporkan ke penyidik, penyidik nggak boleh loh langsung melakukan pemeriksaan. Apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Harus mengajukan permohonan kepada majelis. Oh, majelis lalu bagaimana itu untuk merujukan permohonan itu? Harus melakukan pemeriksaan ada atau tidak adanya pelayanan kesehatan yang berikan itu melanggar standar. Ketika dia adalah tidak ada pelanggaran standar, maka kita harus merekomendasikan itu kepada penyidik bahwa ini tidak ada standar yang dilanggar dan penyidikan harus berhenti. Kalau selama ini kan begitu diadukan ke penyidik, itu kan ya sudah, ya kan? Seperti diperiksa seperti orang melakukan tindak pidana pada umumnya kan, pencuri gitu ya, ya penyidikan, ya penuntutan, ya macam-macam gitu kan. Kalau ini enggak, harus ke majelis dulu. Kalau majelis itu melakukan pemeriksaan ternyata tidak ada pelanggaran terhadap standar, kita rekomendasikan untuk berhenti gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu diketahui menurut hemat kami, Bapak Ibu, para dosen, dan adik-adik mahasiswa, supaya nanti begitu keluar dan memberikan pelayanan kesehatan itu nggak defensif, nggak takut gitu, nggak perlu takut gitu, ya kan? Karena apa? Ada standar yang harus diikuti. Sepanjang standar itu adalah diikuti, nggak perlu takut. Karena di dalam Undang-Undang Kesehatan sekarang sudah diatur. Nggak boleh itu polisi langsung melakukan penyidikan, jaksa melakukan penuntutan, kalau dia belum mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari majelis. Nah, hal seperti ini, kalau Bu Rizky, kalau memang nanti di kemudian hari ada waktu gitu, misalnya ada kuliah umum, misalnya khusus bagaimana sih misalnya gitu ya, perlindungan hukum terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, pasca
Undang-Undang 17, saya dengan senang hati. Tapi dicari waktu yang kosong bener ya, gitu. Iya, yang Supaya kosong dan banyak. banyak dan banyak. Nggih. Ya, Nggih, Bu. Saya harus sudah mengakhiri karena ya, saya harus menghadiri pelantikan di sebelah. iya. Gitu. Terima kasih Tapi, banyak, nggih, Dr. Sundoyo. Semoga kita bisa bertemu kembali di nggih, monggo pembahasan tentu saja dijadwalkan yang lagi. lebih eh, lama lagi, Langsung beri gitu ya. sertifikat aja. Nggih, monggo dijadwalkan lagi boleh, nggak apa-apa. Saya dengan senang hati. Saya kalau sama anak-anak mahasiswa saya Nggak paling usah sering kok. berdiskusi. Biasanya rada-rada milenial, pertanyaannya juga bagus. Itu juga sebagai masukan juga kan kepada Kementerian Kesehatan dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang mampu implementasi di lapangan. Saya senang sekali dengan anak-anak mahasiswa. Cuman sayang waktunya cuma 45 menit ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa, dokter. Terima kasih. Nggih, gitu nggih. Saya izin live. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur warahmatullahi nuwun Bapak Sundoyo. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Buat semuanya ya. Pak Terima Sundoyo. kasih. Oh, saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan materi pada kuliah pakar hari ini, yaitu kajian PP nomor 28 tahun 2024 pasal 103 tentang pemberian kontrasepsi pada remaja dengan upaya pelayanan kesehatan baik primer atau lanjutan secara kuratif, rehabilitatif, paliatif, promotif, dan preventif yang bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan sistem fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, menjauhkan dari pergaulan seks bebas, memperbaiki keluarga berencana, serta pemberian informasi oleh tenaga medis tentang kontrasepsi pada remaja dengan baik dan benar. Selesai sudah kuliah pakar pada hari ini. Semoga sharing ilmu, pengalaman, dan informasi dari para narasumber pakar membawa manfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Sundoyo, Sarjana Hukum, Magister Kesehatan Masyarakat, Magister Hukum, dan kepada peserta kuliah pakar yang telah mengikuti acara dari awal hingga selesai. Sebelum acara saya tutup, untuk para peserta dipersilahkan untuk mengisi presensi kehadiran beserta resum untuk kuliah pakar hari ini. Untuk resumnya diketik. Saya selaku MC dan moderator memohon maaf atas kekurangan dalam membawakan acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riza.